saya akan menyampaikan 3 keberatan kemarin ketika waktu rekapitulasi di KPUD. Oke, keberatan yang pertama? Yang pertama yaitu tentang adanya pembagian mie instan dan uang 5 ribuan untuk diarahkan milih ke calon nomor 2. Siapa yang membagi? Di sini saya cuma dapat laporan dari tim relawan. Ya. Siapa tidak tahu? Kapan dibagi tahu? Tidak tahu. Di mana dibagi tahu? Juga tidak tahu karena tetap saya akomodasi dari laporan. Terima kasih. Laporan aja nanti tertulisnya itu nanti kami baca. Bang Egy, kalau saya mengutip pernyataan Anda dari segmen 1, saksi yang berkualitas mendengarkan sendiri, merasakan sendiri, yang ini tidak tahu, hanya mendengar laporan yang juga tidak bisa diklarifikasi lebih jauh. Tanggapan Anda? Kategorinya masih masuk karena mendengar dia. Kan 3 kalau dia melihat atau mendengar tapi tidak diklarifikasi apa yang didengar itu berarti ya kurang lengkap dari 3 hal tadi. Tapi masih masuk kategori bisa disebut sebagai saksi. Berkualitas? Gitu. Ya berkualitasnya kalau tidak memenuhi semuanya jadi kurang dong. Kita harus jujur. Cuma yang lebih penting saya mau tanggapi yang dari Bu Ida tadi. Kaitannya dengan apa dimaksud dengan apa tadi yang terakhir dia sebut tuh. Saya banyak yang disebut. Yang terakhir saja yang berkait dengan soal pembukaan kotak bahkan. Pembukaan kotak ini maksud saya. Ini satu contoh Mbak ya. Ada yang tidak jujur menurut saya. Tanggal 25 nih. Berdasarkan surat edaran tanggal 25 dari KPU ya. Ini sudah dikeluarkan surat edaran. Problemnya ada 2 di sini. Secara legalitas ya menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tidak ada kategori bisa bikin surat edaran. Kewenangan dari penyelenggara pemilu ini hanya membuat peraturan dan membuat putusan. Tidak ada surat edaran. Satu. Yang kedua problemnya ketidakjujuran. Dia mengatakan tanggal 25. Kita baru ke MK tanggal 26. Loh, jadi persoalan seriusnya dia sudah ngerjakan dulu buka kotak suara baru minta justifikasi MK. Baik. Itu problem serius itu. Kita akan dengarkan narsum yang lain juga, Bang Egy. Kita juga nanti akan elaborasi lagi. Kalau dari Pak Tri tadi, Pak Tri, sempat tadi ditunjukkan ada SK, surat yang dikatakan oleh tim Jokowi JK akan dipidanakan kalau bisa ternyata surat itu terbukti palsu. Ya, pertama pada saat munculnya informasi dan selebaran lah kita katakan ini, saya juga sudah berkomunikasi dengan Pak Ganjar dan Pak Ganjar menyampaikan, bos, gua tidak setolol itu membuat surat. Sebagai seorang politisi kita tahu tidak mungkin membuat surat seperti ini. Jadi sungguhnya clear dan beliau juga menyampaikan bahwa akan melakukan upaya hukum terhadap orang yang menyebarkan. Saya kira ini juga sama yang dialami oleh Pak Jokowi. 4 laporan kami ke Mabes Polri dari mulai rest in peace-nya Pak Jokowi dengan bahasa Cina, kemudian ada transkrip pembicaraan seakan-akan antara Ibu Megawati dengan Pak Jaksa Agung, kemudian tabloid obor, itu semua sudah kita laporkan. Kemudian juga ada komunikasi antara Pak Jokowi katanya dengan pihak-pihak yang tidak jelas, itu semuanya sudah kita laporkan. Dan itu juga memang caranya hampir sama memang. Tinggal nanti tugas pihak kepolisian lah mengusut siapa yang melakukan itu. Yang kedua, kalau saya melihat dari 2 sidang ini, pertama yang kita harus apresiasi ya, cara Ketua Majelis yang kebetulan juga Ketua Mahkamah Konstitusi memimpin 2 sidang ini. Sampai menjelang sholat Jumat tadi saya hadir dalam 2 persidangan. Bagaimana menurut cukup Anda baik jalannya? gitu loh, dan dia mengakomodasi semua kepentingan. Kita bisa lihat Pak Prabowo juga kemarin diberikan kesempatan bicara oleh beliau dan seluas-luasnya sepanjang waktunya yang ditentukan oleh Undang-Undang 14 hari diberikan kesempatan. Saya kira ini baru pertama terjadi satu pasangan calon itu diberikan peluang minimal sekarang ini 50 saksi per satu pihak pemohon, termohon dan kami sebagai pihak terkait. Ini yang luar biasa. Ketiga, saya melihat dari sidang pertama dan kedua ini sudah core Pak Egy terhadap permohonan, walaupun kita masih menunggu sampai tanggal 21.
9 majelis hakim nasihatnya kemarin itu kepada pihak pemohon. Kemudian tadi juga dari pihak termohon, kemudian Bawaslu sama sikapnya bahwa apa yang diajukan oleh Pak Prabowo melalui para kuasa hukumnya tidak ada detailnya. Misalnya disampaikan di sebuah kabupaten, TPS yang mana, di kecamatan mana, desa mana. Ada kemudian itu yang harus di elaborasi. Tidak ada juga, karena itu yang tidak selaras antara yang selalu kita sampaikan antara posita dengan petitum. Dan satu lagi, baik, kita harus jeda, Pak Tri. Mohon maaf, saya harus jeda. Saya sedikit potong, aja. nggak bisa saya setengah potong menit, Anda. setengah menit aja. Tolong jangan. Kita ada satu jeda lagi. Setengah menit aja. Setengah menit Karena aja. juga Mas Rafiq, yang pertanyaan dari masyarakat adalah apakah mengenai legal standing dari pengajuan gugatan ini. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.